Halo, Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Selamat bertemu lagi pada pembelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi pengaruh kerjasama terhadap kehidupan masyarakat ASEAN. Yang pertama, kita akan membahas pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015. Kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Keuntungan dari pembentukan pasar tunggal masyarakat ekonomi ASEAN. Yang pertama, kemudahan menjual barang dan jasa antar negara ASEAN. Yang kedua, meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Yang keempat, penyiapan sumber daya manusia untuk pasar tenaga kerja ASEAN ke depan. Yang kelima, mengcover kebutuhan tenaga kerja antar negara-negara ASEAN. Dan yang keenam, peningkatan kualitas pendidikan sebagai modal tenaga kerja. Selanjutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kehidupan sosial sangatlah dinamis. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu. ASEAN menghimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara, baik bagi yang mengungsi ataupun negara tujuan pengungsian. Selain itu, menimbulkan interaksi sosial seperti sikap simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsian. Selanjutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Seiring dengan perjalanan selama 47 tahun, kerjasama budaya ASEAN telah mengalami perkembangan dan perubahan yang menonjolkan kebudayaan sebagai faktor yang penting bagi pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan. Hingga saat ini, banyak kegiatan yang telah atau sedang dilaksanakan, misalnya membangun kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN, dan jaringan kota kuno ASEAN. Beberapa aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN antara lain: yang pertama, Festival Budaya ASEAN. Festival Budaya ASEAN tahun 2013 digelar di Kota Purwakarta, Jawa Barat pada 29 Juni 2013. Kegiatan ini diikuti 9 negara yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan tuan rumah Indonesia. Festival ini merupakan ajang memperkenalkan kebudayaan kota dan kabupaten Purwakarta ke masyarakat ASEAN. Yang kedua, Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN. Perkemahan budaya serumpun adalah kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kegiatan ini bertujuan menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Yang ketiga, industri musik. Musik merupakan salah satu hasil dari budaya. Saat ini, musik sudah menjadi salah satu cabang industri yang dapat dinikmati oleh siapapun dan dimanapun. Di Asia Tenggara, jenis musiknya beragam. Di Indonesia, salah satu musik khasnya adalah musik dangdut. Perkembangan industri musik sangat maju. Konser,
festival musik, dan berbagai event lainnya menunjukkan hal tersebut. Pengaruh yang keempat yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Perubahan dan interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik baik antar negara maupun antar masyarakat di Asia Tenggara. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain sengketa perbatasan wilayah. Masalah perbatasan wilayah telah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN, seperti kasus Pulau Natuna dan kasus Sipadan dan Ligitan. Kasus Natuna diawali klaim sepihak oleh Tiongkok tahun 2009. Untuk mencegah agar potensi konflik tidak meluas, lebih dari 20.000 personel TNI dikerahkan untuk menjaga perairan Natuna yang diperkirakan mengandung cadangan gas terbesar di Asia. Pulau Sipadan dan Ligitan yang seharusnya milik Indonesia diklaim oleh Malaysia. Mahkamah Internasional mengabulkan klaim Malaysia tersebut. Pengaruh putusan Mahkamah Internasional menjadi pelajaran agar Indonesia lebih tertib dan tegas lagi dalam melakukan inventarisasi batas wilayah, terutama di pulau-pulau terluar. Kasus yang kedua adalah pekerja migran. Pesatnya laju globalisasi meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara tujuan. Beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Bagi ASEAN, kasus tersebut menjadi perhatian tersendiri. Beberapa negara ASEAN menawarkan untuk menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen, penempatan kerja, dan besaran upah yang diberikan. Misalnya, penguatan kerangka kebijakan regional bagi perlindungan pekerja migran dan penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga migran. Dan yang terakhir yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar di ASEAN. Dari 10 negara ASEAN, terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri ASEAN dalam bidang pendidikan. Secara khusus, menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Contohnya, meningkatkan mutu pendidik baik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik, serta rekrutmen pendidik yang profesional. Nah sekarang, bagaimana upaya untuk meningkatkan kerjasama antar negara-negara di ASEAN? Upaya peningkatan kerjasama negara ASEAN yang telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN tahun 2015 terus ditingkatkan. 3 pilar ASEAN adalah kerjasama dalam bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam pilar politik keamanan, ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan. Pada pilar ekonomi, pertumbuhan Indonesia masih yang tertinggi dan produk kreatif yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup bagus. Koperasi dapat dijadikan program menarik karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Sementara pada pilar sosial budaya, masyarakat ASEAN bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kerjasama antar negara ASEAN memerlukan dorongan berupa kekompakan, konsistensi, keterbukaan, rasa kekitaan, saling menghormati dan kesetiakawanan sosial, serta dinamis dalam menjalani kerjasama.
Kerjasama yang dibangun harus berfokus pada masyarakat dalam berbagai sektor. Nah anak-anak, itulah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan di negara-negara ASEAN. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.